Kasus hukum usai status tersangkanya dibatalkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Di hadapan ratusan pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Sabirin Nur mengumumkan pengunduran diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sabirin mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalsel setelah penetapan status tersangka dibatalkan oleh Hakim dalam sidang pra-peradilan Selasa siang. Sabirin mengatakan surat pengunduran diri telah diproses pada hari Rabu 13 November. Sembari bilang tujuannya mundur agar suasana pemerintahan dan masyarakat di Kalimantan Selatan kondusif dan nantinya akan ada penjabat gubernur yang akan menggantikan. Mulai hari ini, tadi saya sudah tandatangani dan sudah dibawa pengacara kita ke Jakarta. Saya mohon pamit mengundurkan diri sisa-sisa jabatan gubernur 2024 ini. Tujuannya ya mudah-mudahanlah pemerintahan bisa kondusif, masyarakat kita juga bisa kondusif. Kemunculan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur atau Paman Birin saat memimpin apel pegawai Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu pagi mengejutkan publik. Pasalnya KPK menyatakan Sabirin melarikan diri lantaran tak muncul dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka. Pada hari yang sama dengan kemunculannya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadi mengabulkan sebagian tuntutan Sabirin Nur. Selain membatalkan sprendik Sabirin, Hakim juga menyatakan KPK sewenang-wenang menetapkan Sabirin sebagai tersangka korupsi. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon Sabirin Nur untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena sesuai dengan prosedur yang bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal. Sementara itu, KPK tetap akan memproses kasus korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan meski status tersangka Sabirin telah dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini hanya menguji dari aspek formil saja, bukan aspek material. Tentunya tidak berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah berjalan ya, yang tersangkanya sudah dilakukan penahanan dan nanti akan dilihat perkembangannya, apakah penggalian informasi, penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik ini nanti akan dapat kembali membuat adanya surat perintah penyidikan yang baru. KPK telah menahan 4 pejabat Kalimantan Selatan dan 2 orang dari pihak swasta dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ibu dan anak tewas